Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Kita akan mengupas tuntas 4 amalan inti yang insya Allah bisa bikin doa kita lebih cepat dijawab dan hati kita jadi jauh lebih tenang. Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kita merasa berdoa tapi kok kayaknya ada yang kurang? Atau mungkin bertanya-tanya, gimana ya caranya biar doa saya lebih mantap dan cepat sampai? Nah, kalau Anda pernah merasakan itu, tenang, Anda tidak sendirian. Dan di sini kita akan cari tahu jawabannya langkah demi langkah. Oke, kita udah siapkan peta jalannya. Ada 4 bagian penting yang akan kita telusuri bersama. Pertama, soal fondasi utamanya, yaitu keyakinan. Kedua, kita akan lihat kunci-kunci berupa ayat-ayat khusus. Ketiga, soal etika atau adab saat berdoa. Dan terakhir, gimana semua ini bisa membawa kita ke tujuan utamanya, hati yang tenang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini adalah fondasi dari segalanya. Sebelum kita bahkan mengangkat tangan dan mengucapkan kata-kata, semua itu dimulai dari sini, dari apa yang kita yakini di dalam hati. Ini dia kunci utamanya. Konsep kuncinya adalah husnuzon. Apa itu? Sederhananya, ini adalah prasangka baik 100% kepada Allah. Ini bukan cuma sekedar berharap ya, tapi sebuah keyakinan yang total. Keyakinan bahwa Allah itu maha mendengar dan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita di waktu yang paling pas. Ini titik awalnya. Pesan ini luar biasa kuat. Artinya, ada hubungan yang sangat erat antara level keyakinan kita dengan jawaban yang kita terima. Seberapa besar prasangka baik kita kepadanya, sebesar itulah potensi doa kita akan diijabah. Jadi, poin pentingnya, awali doa dengan keyakinan yang penuh, tanpa sedikit pun keraguan. Nah, setelah fondasi keyakinan kita kuat, sekarang kita lanjut ke peralatannya. Ada loh ayat-ayat dan doa-doa spesifik yang diibaratkan seperti kunci-kunci master untuk membuka pintu-pintu langit. Ini dia beberapa kunci andalannya. Tentu saja ada Al-Fatihah si pembuka segala pintu. Lalu ayat-ayat akhir dari surah Al-Baqarah yang penuh berkah. Dan tentu saja doa Nabi Yunus yang sangat terkenal. Masing-masing ini punya kekuatan dan keistimewaannya sendiri. Coba kita berhenti sejenak di sini. Resapi kalimat ini. Ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Sebuah doa yang lahir dari titik tergelap keputusasaan. Tapi isinya bukan keluhan, melainkan pengakuan yang luar biasa. Inilah yang membuat doa ini begitu dahsyat. Ini bukan daftar permintaan, tapi sebuah pengakuan total. Mengakui keesaan Allah, mengakui kesuciannya, dan yang paling penting, mengakui kelemahan dan kesalahan diri kita sendiri. Justru dari titik kerendahan hati seperti inilah pertolongan seringkali datang. Lanjut ke bagian ketiga. Oke, kita udah punya keyakinan dan kita tahu doa-doa kuncinya. Tapi ada lagi yang nggak kalah penting, yaitu soal bagaimana cara kita menyampaikannya. Ini tentang adab, tentang etiket emas saat kita menghadap Sang Pencipta. Nah, ini dia urutannya. Jangan terburu-buru langsung minta ya. Ada tata keramanya. Awali dulu dengan pujian-pujian terindah untuk Allah. Lanjutkan dengan berselawat untuk Nabi Muhammad. Ibaratnya kita ketuk pintu dulu dengan sopan. Baru setelah itu kita jaga keyakinan kita dan cari waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Coba deh lihat perbedaan pola pikir ini. Di satu sisi ada keluhan dan rasa nggak sabar. Di sisi lainnya ada kepasrahan dan keyakinan penuh. Nah, pola pikir yang kanan inilah pola pikir husnuzon yang harus terus kita jaga, bahkan ketika jawaban doa kita sepertinya belum terlihat. Dan ini dia beberapa prime time untuk berdoa, waktu-waktu di mana diyakini pintu langit terbuka sangat lebar. Misalnya di sepertiga malam terakhir, saat sujud dalam sholat, atau di antara azan dan iqamah. Memanfaatkan momen-momen emas ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, bagian yang paling puncak. Ini adalah tentang bagaimana semua praktik tadi terhubung ke tujuan yang lebih besar. Bukan cuma sekedar agar doa terkabul, tapi agar kita bisa meraih sesuatu yang lebih berharga, kedamaian dan ketenangan hati. Ayat ini adalah intinya. Ini adalah sebuah janji pasti. Ketenangan yang sejati itu sumbernya cuma satu, dengan mengingat Allah. Di tengah-tengah semua kekacauan hidup, di tengah semua kecemasan, selalu ada tempat untuk kembali. Tempat di mana hati bisa menemukan ketentramannya. Lalu, gimana cara praktisnya? Pertama, perbanyak zikir dan istighfar untuk membersihkan hati kita. Kedua, lakukan tobat yang sungguh-sungguh. Ketiga, selalu ingat janji Allah bahwa setelah kesulitan,
pasti ada kemudahan. Dan tentu saja, yang terakhir, gabungkan semua ini dengan usaha nyata. Nah, ini dia potongan puzzle terakhirnya yang sangat krusial. Doa dan usaha itu seperti dua sayap pada seekor burung. Keduanya harus bekerja sama. Doa saja tanpa usaha bisa jadi hanya angan-angan. Sebaliknya, usaha saja tanpa doa bisa membuat kita sombong dan lelah. Keseimbangan inilah kuncinya. Jadi, kalau kita rangkum, semuanya saling terhubung kan? Mulai dari memperbaiki keyakinan atau husnuzon kita, lalu menggunakan kunci-kunci doa yang tepat, mempraktikkan adab yang indah saat meminta, dan menyeimbangkannya dengan ikhtiar serta zikir. Semua ini menjadi satu paket lengkap yang membangun fondasi spiritual kita. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini untuk Anda. Dari 4 amalan yang sudah kita bahas, coba pilih satu saja. Mana yang paling ingin Anda perbaiki atau mulai praktekkan hari ini? Mungkin soal keyakinan, atau mungkin mulai rutin berdoa di waktu mustajab? Apapun itu, pilihlah satu dan mulailah dari sekarang.